Loh, wis main deh, Pak. Halo bolo-bolo, ya apa kabare? Apakah harimu kali ini sudah diawali dengan mendengar suara lato-lato? Baiklah, perkenalkan saya Maman di sini yang mana akan membawakan alur cerita film untuk kalian semua yang berjudul The Trip. Tanpa spoiler sana sini, segera siapkan kopi dan camilan kalian dulu ya. Langsung saja kita gas pada intinya. Kiu kiu. Du ikke er noe annet enn en løgnaktig hore. Jeg har nemlig sett alle de meldingene du har sendt til Daniel. Skal ha barn med din avdøde. Di awal film, kita diperlihatkan dengan adanya proses syuting sinetron Azab Dalam Ranjang yang disutradari oleh seorang pria Palin alias pala licin yang bernama Lars. Setelah proses syuting di hari itu telah selesai, ia kemudian menemui salah satu pemainnya yang bernama Carlotte untuk mengobrol santuy. Di situ Lars mengatakan jika selama libur syuting, ia bersama istrinya yang bernama Lisa akan berlibur akhir pekan untuk pergi mendaki ke sebuah gunung. Lalu ketika perjalanan pulang, terlebih dahulu Lars mampir ke panti jompo untuk mengunjungi ayahnya yang bernama Michael. Di situ Lars meminta izin untuk menggunakan villa milik ayahnya itu selama liburan akhir pekan bersama si Lisa nantinya. Namun si Michael merasa geram kepada Lars karena ia merasa jika anaknya itu adalah seorang pria payah yang menjadi sutradara amatir saja. Vet du hva, det er det som er problemet med hele denne generasjonen din, vet du, faen meg. Det er ikke noe med å bli født til det, mannfolk. Setelah itu, Lars mampir ke toko perkakas UD Sumber Bangunan untuk membeli beberapa peralatan yang akan ia siapkan untuk dibawa ketika liburan nantinya, seperti palu, tali, dan gergaji. Entah buat apaan, apakah ia nyambi jadi kuli apa gimana entahlah. Singkat cerita, tibalah hari dimana ia akan berangkat berlibur bersama istrinya. Saat Lars menjemput si Lisa di suatu tempat, ia diam-diam menyembunyikan alat-alat yang ia beli kemarin di bawah bagasi mobil agar Lisa tak mengetahuinya. Lalu mereka berdua itu pun cus mangkat liburan. Saat di tengah perjalanan, di sini terungkap jika ternyata Lisa adalah seorang aktris film yang saat itu juga sedang mempersiapkan naskah untuk audisi yang akan datang. Namun tiba-tiba mereka berdua terlibat percekcokan gara-gara Lisa membanding-bandingkan jika sutradara di tempat ia bermain film lebih baik daripada suaminya yang seorang sutradara sinetron Azab. Du är en fantastisk regissör. Setelah beberapa waktu kemudian, akhirnya mereka itu pun tiba di villa yang akan mereka tempati selama liburan. Namun saat hendak membuka pintu, alat keamanan pintu otomatis yang terpasang itu pun telah rusak. Akan tetapi untungnya Lars membawa kunci cadangan yang berupa kunci manual. Begitu masuk ke dalam villa, mereka berdua langsung beres-beres dan bersih-bersih di seluruh ruangan. Setelah itu, Lars memotong rumput di halaman dan memeriksa ruangan bawah tanah yang digunakan sebagai gudang. Kemudian ia membuka lemari yang di dalamnya terdapat beberapa senapan milik ayahnya itu. Di sore harinya, ketika mereka berdua sedang memasak, di situ mulai timbul pergesekan lagi di antara mereka berdua karena saling menyalahkan. Saat menikmati makanannya, Lars dan Lisa lagi-lagi membicarakan sesuatu yang membuat cekcok terjadi, yakni perkara main belakang antara Lisa dengan teman kerjanya yang bernama Diego. Keesokan harinya, Lars mengumpulkan bebatuan yang ia masukkan ke dalam tas mudik. Tanpa diketahui olehnya, dari kejauhan Lisa memperhatikan aktivitas suaminya itu yang mulai ia rasa curigai. Setelah sekiranya batu-batu itu cukup untuk dikumpulkan, Lars kemudian menaruhnya di atas kapal. Lalu ia juga mempersiapkan peralatan yang ia beli di toko sumber bangunan kemarin yang tampaknya akan ia gunakan untuk menghabisi nyawa istrinya itu. Ketika sudah ready, tiba-tiba Lisa memanggil Lars untuk meminta bantuan. Disitulah kesempatan Lars untuk menghabisinya. Namun yang terjadi adalah saat ini Lars disekap dan ia pun tak berkutik. Ternyata Lisa telah mengetahui niat buruk suaminya itu yang ia duga berencana ingin membunuhnya. Lisa bertanya kepada Lars buat apakah alat-alat tersebut, dan Lars berbohong jika alat itu untuk memperbaiki atap rumah. Namun Lisa yang tak percaya itu pun mengatakan jika alat-alat itu bakal digunakan suaminya untuk membunuh dirinya. Bebatuan yang Lars kumpulkan itu Lisa duga untuk menenggelamkan jasadnya ke dalam danau agar tak ditemukan. Vad skulle du göra med sågen?
Får de lik kan flyte opp, så skal jeg skjære deg i biter. Inte ens ta en stycke rått kött. Lalu Lisa bertanya untuk apa Lars ingin membunuhnya. Lars mengatakan jika ia kecewa kepada Lisa karena telah dibohongi dan telah diselingkuhi. Namun di balik itu semua, ternyata Lisa juga mempunyai rencana lain sebelumnya, yakni untuk membunuh Lars. Rencana itu telah Lisa persiapkan sebelum pergi liburan saat ini. Ia sengaja mengajak Lars berlibur untuk mendaki ke gunung agar ia lebih mudah untuk membunuhnya lalu meninggalkan jasadnya di dalam hutan. Setelah mengetahui rencana busuk masing-masing, mereka pun lagi-lagi terlibat adu bacot. Du är så jävla äcklig. Äcklig och oduglig. På en lång tur i skogen som slutar med att jag blåser skallen av. Di saat cekcok itulah tiba-tiba muncullah seorang pria di belakang Lisa. Dan tiba-tiba Hvor i helvete er det du har vært der? diceritakan 5 hari sebelumnya, pria tadi adalah bernama Victor. Ternyata sebelumnya Lars telah menyiapkan rencana pembunuhan dengan mengajak Victor yang ia perintahkan sebagai eksekutor. Ya, karena kalian tahu sendiri kan jika Lars adalah seorang pria yang cupu. Di situ Victor akan diberi imbalan sejumlah uang dari dana asuransi jiwa yang akan mereka bagi berdua. Vill bara vara lite professionell. Ja, hva er det tål, da? Som inte har ting att göra. Följelig. Setelah Lars dan Lisa sama-sama mengetahui jika mereka ingin saling membunuh karena ingin mendapatkan dana asuransi jiwa, cerobohnya, di situ Victor juga membongkar rahasianya jika ia akan mendapatkan separuh bagian dari dana tersebut jika Lisa terbunuh. Mengetahui jika Lars akan membayar jasa Victor menggunakan dana asuransi, Lisa pun menawarkan dana asuransi lebih besar kepada Victor jika bisa membunuh Lars. Karena tawaran dari Lisa lebih besar dari tawaran Lars, di sini akhirnya Victor berubah pikiran dan malah berbalik ke pihak Lisa. Jan mumet tenan pokoknya. Försäkring är värd 3 miljoner. Du får 3 miljoner, du får alltihop om du skjuter dem. Habis tegang, terbitlah ribut. Situasi semakin kacau. Lars dan Victor gelut berebut senapan, sedangkan Lisa berusaha meloloskan ikatan talinya di tangannya. Namun tiba-tiba jari-jari di tangan Victor itu pun hancur karena telah tertembak. Jika tak segera ditangani, Victor akan mokat karena kehabisan darah. Mereka pun seketika menjadi panik. Lalu Lisa memerintahkan Lars agar segera melakukan sesuatu untuk menghentikannya. Akan tetapi karena Lars ini tolil, yang terjadi adalah Du måste stoppa det! ya bener sih bakal berhenti, tapi berhenti hidup maksudnya ada. Du sa at jeg skulle stoppe det. Setelah membunuh Victor, kali ini tampaknya nyali Lars semakin menyala. Ia semakin pede untuk segera membunuh Lisa. Pergelutan mereka sampai tergiring ke dalam kamar dan saling tumpang tindih. Namun secara tak sengaja, senapan itu tertembak ke arah plafon atas, lalu tiba-tiba terdengar suara teriakan dari atas. Ya, muncullah 3 orang pria tak dikenal yang tiba-tiba terjatuh. Diceritakan 3 hari sebelumnya, 3 pria orang tadi adalah bernama Roy, Peter, dan Dave. Mereka bertiga adalah seorang napi yang saat ini berusaha melarikan diri ke dalam hutan. Setelah terluntang-lantung selama 2 hari di dalam hutan, akhirnya mereka menemukan villa milik ayah Lars. Sebelum mereka bertiga masuk ke dalam rumah, Roy merusak alat keamanan pintu otomatis terlebih dahulu, yang seperti kita lihat sebelumnya jika Lars telah mencobanya namun tak bisa. Di dalam villa milik Mikkel, mereka bertiga mulai mengacak-ngacak seperti mencari makanan dan memakai pakaian milik Lars. Namun tak lama berselang, Lars dan Lisa telah sampai di villa tersebut. Mereka bertiga pun lalu mencari tempat persembunyian agar tak ketahuan. Akhirnya mereka bertiga itu pun memilih bersembunyi untuk sementara waktu di atas plafon. Di malam harinya mereka bertiga terus memantau keadaan Lars dan Lisa dari atas plafon. Namun tiba-tiba Roy merasakan sesuatu yang tak enak dalam tubuhnya, yakni ia tak bisa menahan untuk buang hajat. Dan mau tidak mau, Roy harus berdinas di atas plafon saat itu juga. Keesokan harinya setelah kedatangan Victor itulah mereka bertiga baru mengetahui jika Lars dan Lisa terlibat pertengkaran untuk saling membunuh hingga momen di mana Roy tertembak.
Saat ini Lars dan Lisa sedang disandra oleh Roy, Peter, dan Dave. Niat mereka berikutnya adalah memeras Lars dan Lisa untuk meminta sejumlah uang. Namun tiba-tiba karena sudah lama berada di dalam penjara, seorang Dave ini sudah tak bisa menahan syahwatnya yang sudah tak bisa terbendung. Di situ Lisa sudah pasrah dan memohon kepada Dave agar tak dinodai. Akan tetapi dugaan kita salah bolo. Begitu mengejutkannya, ternyata Dave adalah seorang predator lubang bool alias homo. Lars langsung dipaksa jendit oleh Roy dan Dave. Aduh Ustadz, lihat ini Ustadz, aduh Ustadz. Untungnya di situ Lars berhasil melepaskan diri. Di situ kemudian Lars memohon kepada Peter akan bersedia menyerahkan seluruh hartanya asalkan ia tak ditusbel dari belakang. Så kan det hende at vi ikke sender deg løs på det her. Di sini kita bisa melihat jika Lars begitu cupu dan cengeng ketika sedang terdesak. Akan tetapi usaha Lars tak membuat Peter luluh. Ia akan tetap ditusbol oleh Dave. Aduh Ustadz, lihat ini Ustadz, aduh. Karena tidak tega melihat jika suaminya itu ditusbol, akhirnya Lisa mengatakan akan memberikan seluruh hartanya yang saat ini ia simpan di bank untuk diberikan kepada mereka bertiga. Akan tetapi uang itu hanya bisa diambil esok hari ketika bank sudah buka, dan Peter pun menyetujuinya. 125 000. Men inte om ni gör det där mot honom. Di malam harinya, Peter, Roy, dan Dave sedang bersantai di ruang tamu, sedangkan Lars dan Lisa disekap di ruangan bawah tanah. Dan di saat itulah, kemudian Lars melihat sebuah celah untuk melarikan diri setelah melihat adanya bola biliar di depannya. Lalu ia pun berteriak kepada 3 orang di atas untuk meminta bantuan. Lars berpura-pura ingin ke toilet untuk buang hajat. Du finner ikke på noe, ikke sant? Jeg ser jo nå. Haker deg noe sånn. Setelah buang hajat itulah tiba-tiba di sini Lars kabur begitu saja tanpa melepaskan ikatan Lisa. Lah, piye to bos. Akan tetapi untungnya Lisa sempat meraih pisau milik Roy yang tergeletak lalu melepaskan ikatannya untuk kabur. Roy! Di sisi lain, Peter yang curiga karena Roy dari tadi belum juga balik itu pun akhirnya memutuskan untuk memeriksa ke ruangan bawah tanah bersama Dave. Hva skjedde? Setelah mengetahui para sanderanya itu telah kabur, mereka bertiga itu pun berpencar untuk mencarinya karena Peter yakin jika Lars dan Lisa belum kabur terlalu jauh. Sementara itu di luar rumah, Lisa masih tampak kebingungan dan panik sedang mencari kunci mobil yang akan ia gunakan untuk kabur. Akhirnya ia pun memutuskan menyelinap masuk kembali ke dalam rumah untuk mencari kunci mobil. Ok, Roy, du tar veien. Di saat melakukan pencarian, senter yang Roy gunakan itu pun tiba-tiba mati karena kehabisan baterai. Sedangkan di dalam rumah, Lisa yang berusaha mencari kunci mobil itu pun justru malah menemukan kunci kapal. Namun sayangnya, ia harus ketahuan oleh Roy yang saat itu juga telah kembali ke dalam rumah karena ingin mengambil senter cadangan. Hadde klart det hvis det ikke hadde vært for den lommelykta. Kini Lisa tak bisa berkutik sedikit pun karena ditodong senapan oleh Roy. Namun tak lama berselang, Lisa melihat suatu pergerakan di belakang Roy yang ternyata itu adalah Lars. Di situ Lisa pun langsung menggunakan kelebihannya sebagai seorang aktris untuk mengulur waktu, yakni berakting di depan Roy. Di saat Lars sudah dekat dengan Roy, tiba-tiba Peter dan Dave yang mendengar suara tembakan itu pun langsung kembali ke villa untuk memeriksa keadaan, yang ternyata telah ditemukan jika temannya itu telah tewas mengenaskan. Hadde Roy noen gang gjort mot noen som helst, da?
Setelah itu, Peter dan Dave bergerak lagi untuk mencari Lars dan Lisa karena Peter yakin jika mereka berdua masih berada di dalam rumah setelah mendengar adanya suara di lantai 2, yang mana di saat ini Lars dan Lisa memilih bersembunyi di dalam lemari untuk sementara waktu. Ketika Peter masuk ke dalam kamar dan hendak membuka pintu lemari, tiba-tiba ya, di situ Lars dan Lisa berhasil kabur. Namun lagi-lagi masih ada saja halangan yang mereka hadapi. Lars dan Lisa yang mencoba melawannya itu pun kewalahan. Posisi mereka berdua berbalik terancam. Bahkan Lars akan dibunuh oleh Peter dengan cara yang sadis karena Peter adalah mantan seorang pembunuh berdarah dingin. Aldri kjørt trynet på noen inne i gressklippet, Lars. Akan tetapi saat pala pelontos Lars itu hampir hancur karena mesin pemotong rumput, tiba-tiba ada seseorang lain telah datang. Diceritakan sebelumnya bahwa kemarin malam ada tetangga villa Michael yang bernama Hans secara tak sengaja lewat di depan villa. Lalu ia melihat villa itu tampak ramai dan pintunya terbuka. Karena ia menduga jika ada perampokan, lalu Hans pun menghubungi Michael selaku pemilik villa. Saat malam itu juga, Michael langsung persiapan OTW ke villanya meskipun sudah sepuh. Til sengs, og så kan vi ta Jævla forpulte romskip. Langhåra idiotiske Miljøpartiet De Grønne stemmene. Di situ Michael datang bak seperti pahlawan langsung menyerang mereka secara barbar karena tak terima jika villanya telah porak-poranda. Akan tetapi tiba-tiba di saat itulah momen yang tepat untuk Lisa mengajak Lars melarikan diri dengan menaiki mobil. Namun si Peter yang bangkit lagi itu pun masih sempat-sempatnya menembak mobil mereka dari kejauhan. Kemudian Lars memerintahkan Lisa agar kabur menggunakan kapal yang ada di danau belakang. Sementara ia akan menahan duo kampret itu lalu akan menyusul nantinya. Namun lagi-lagi, sayangnya kapal yang akan digunakan itu bensinnya telah habis. Lisa pun akhirnya menuju ke gudang untuk mencari bahan bakar. Akan tetapi Peter tiba dan menghadangnya. Di sisi lain, Dave kini sedang berusaha untuk mengobati luka yang ada di kakinya. Namun tiba-tiba, Lars muncul dan ingin membalaskan dendamnya dengan menembak pusaka dan buah zakar Dave. Dave hestkuken Eriksson, var det? Setelah menghabisi Dave, Lars berusaha mengejar istrinya yang saat ini dibawa kabur oleh Peter menggunakan kapal. Tanpa sepengetahuan Peter, tiba-tiba Dave muncul dari belakang dan menyerangnya. Adu pukul 2 versus 1 itu pun terjadi dan tak terelakkan. Hingga yang terjadi kemudian, Peter yang bernyawa 7 itu pun akhirnya berhasil ditumbangkan dengan ditenggelamkan menggunakan batu yang sempat dikumpulkan oleh Lars beberapa hari yang lalu. Di malam harinya, akhirnya para bala bantuan pun telah datang. Berita tentang Lars dan Lisa yang berjuang dari situasi yang mencekam itu pun kini beredar luas. Lantas kejadian ini juga telah membuat nama mereka berdua menjadi terkenal karena kisahnya.
yang mana akhirnya Lars dan Lisa memanfaatkan momen itu untuk menaikkan karir mereka, yakni menjadikan kisah mereka berdua itu untuk diangkat menjadi film layar lebar yang disutradarai oleh Lars sendiri dan diperankan oleh Lisa secara langsung. Film itu sangat laris dan terjual dengan harga yang sangat mahal. Tapi isi film yang Lars ceritakan itu sedikit melenceng sih bolo, karena scene yang saat ia akan ditusuk oleh Dave itu seharusnya ia kelihatan cupu dan cengeng, tetapi di situ ia telah setting seolah-olah seperti pahlawan kayak Jason Statham. Beda jauh keles, mentang-mentang lu sutradaranya ye. That was exactly what happened. Piye bolo, masuk buka. Jadi begitu saja ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan kalian ya lur. Sampai jumpa di video berikutnya.